Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aji Saputra, NPM 2020 10415 410, kelas 3A1 Metodologi Penelitian Kuantitatif, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan UMKM di Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya ingin menjelaskan apa itu virus COVID-19. Corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada tahun ini. Saat ini, Corona telah menyebar ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Virus Corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Penyebab rendahnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini adalah turunnya minat, konsumsi, dan investasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Pada era pandemi coronavirus saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang dan diwajibkan untuk menggunakan masker. Ekonomi merupakan faktor penting di kehidupan manusia. Akibatnya berdampak kepada kemiskinan yang terus meningkat. Salah satu faktor penentu kemiskinan di berbagai wilayah yaitu pendapatan bulan rata-rata. Ketika pendapatan dan pengeluaran konsumsi menurun, menandakan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup juga menurun. Sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak sejahtera. Selanjutnya ada gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sehingga tenggorokan sakit, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat biasanya mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi. Di sini ada beberapa macam gejala jika teridentifikasi virus COVID-19. Di antaranya yang pertama, ada gejala umum. Yang dimaksud adalah gejala yang sudah banyak orang terkena COVID-19. Itu di antaranya ada demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Yang kedua ada gejala yang sedikit tidak umum, atau gejala yang sangat jarang ditemukan namun teridentifikasi COVID-19. Itu ada sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, dan yang terakhir diare. Kemudian yang ketiga ada gejala serius, yang mana gejala ini merupakan gejala yang sangat harus diperhatikan. Antara lain adalah yang pertama kesulitan bernapas atau sesak napas, yang kedua ada kesulitan berbicara atau bergerak, yang ketiga ada nyeri dada. Ketika sudah mengalami gejala serius, segera cari bantuan medis. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Selanjutnya ada pencegahan COVID-19. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap, yang mana vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Di sini ada 5 macam untuk pencegahan COVID-19. Yang pertama ada physical distancing, yang kedua ada mencuci tangan, yang ketiga ada jaga kebersihan lingkungan, yang keempat ada tingkatkan imun atau daya tahan tubuh, yang kelima ada menggunakan masker. Yang pertama ada physical distancing. Physical distancing adalah di mana kita harus menjaga jarak aman ketika kita sedang berbicara, bermain, berdiskusi sama seseorang, dan kita juga harus menghindari kerumunan. Yang kedua, mencuci tangan.
Mencuci tangan harus selalu dilakukan ketika kita setelah melakukan kegiatan di luar rumah. Kita juga sebisa mungkin ketika di luar rumah harus menggunakan hand sanitizer supaya tangan kita selalu bersih dari virus. Yang ketiga ada jaga kebersihan lingkungan. Hal ini harus sangat diperhatikan karena kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap COVID-19 dan jika lingkungan bersih, kita juga akan hidup lebih sehat. Yang keempat, tingkatkan imun atau daya tahan tubuh. Meningkatkan imun merupakan suatu cara pencegahan yang sangat efektif. Karena jika kita memiliki imun yang sangat baik, kemungkinan terkena virus COVID-19 sangat kecil. Untuk meningkatkan imun pada tubuh kita harus sering berolahraga dan menjaga pola makan agar imun kita tetap terjaga. Yang kelima, gunakan masker. Hal yang satu ini juga sudah harus diperhatikan dan sudah sangat lumrah. Karena ketika kita ingin keluar atau beraktivitas di luar, kita harus menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi COVID dengan menggunakan masker. Hal itu dikarenakan virus COVID-19 menyebar ketika kita sedang berbicara kepada orang lain secara langsung. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi. Yang pertama yang terkena dampak adalah perekonomian di Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan negara berkembang di Asia Tenggara dan sebesar kegiatan perekonomian di Indonesia mencakup seluruh kegiatan dan kondisi ekonomi di Indonesia. Ekonomi di masa pandemi sangat berpengaruh. Hal ini sudah bisa dibuktikan dengan bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia ketika pandemi, seperti beberapa hal yang ada di sini. Hal itu terbukti sejak masuknya pandemi COVID-19 pada awal Maret tahun 2020 di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi. Selain sektor kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap sektor ekonomi, khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Kemudian, pada awal munculnya COVID-19 terjadi pekerja atau buruh yang dirumahkan, diliburkan, bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Sebagai akibatnya, sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi, bahkan berhenti produksi. Dari sisi pekerja, terjadi gelombang PHK, tenaga kerja, dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian sektor. Dari sisi pengusaha, pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha dalam masa pandemi. Sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Yang kedua ada UMKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang mana usaha mikro ini semenjak munculnya COVID-19 juga usaha UMKM yang dijalankan oleh perorangan sudah banyak yang tidak beroperasi, yang disebabkan karena setiap kegiatan juga banyak yang dilakukan di rumah saja. Selanjutnya ada e-marketing. Menurut Cavey pada tahun 2009, e-marketing memiliki cakupan yang lebih luas karena mengacu kepada penggunaan berbagai teknologi mencapai tujuan pemasaran dan memiliki perspektif internal dan eksternal. Yang mana e-marketing merupakan bagian dari e-business yang berorientasi kepada pelanggan. Jadi secara singkat, e-marketing itu dapat diartikan sebagai proses pemasaran secara online, memasarkan barang dan jasa serta bertujuan untuk membangun, mempertahankan hubungan, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya ada strategi marketing. Strategi marketing terbagi menjadi 3. Yang pertama ada situation analysis, yang kedua ada implementation plan, yang ketiga ada e-marketing strategic plan. Yang pertama ada situation plan analysis. Situasi analisis atau analisis situasi merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan pembangunan e-marketing, yang mana tujuan dari analisis situasi adalah untuk memahami lingkungan perusahaan sekarang dan masa yang akan datang.
Analisis situasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan strengths, opportunities, weakness, dan threats. Kekuatan atau kelemahan internal perusahaan digabungkan dengan peluang atau ancaman dari eksternal dengan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Yang kedua ada implementasi plan, yaitu perusahaan melakukan pemeriksaan untuk memastikan organisasi pemasaran yang tepat pelaksanaannya, yang mana seperti staf, struktur departemen, penyedia layanan aplikasi, dan lainnya di luar perusahaan. Internet telah mengubah tempat pertukaran dari face-to-face menjadi marketplace, di mana pertukaran ini sangat ditengahi oleh interface teknologi. Selanjutnya ada yang ketiga, strategic plan. Terdapat metodologi 7 langkah sederhana yang membantu dalam mengevaluasi dan menganalisis peluang pasar atau market opportunity analysis atau MOA. Selanjutnya ada landasan teoretik. Landasan teoretik yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian, yang mana kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi dalam jangka pendek, yang dimana secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Yang kedua ada perubahan struktur perekonomian. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, di mana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi peran sektor pertanian terhadap nilai perekonomian akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam membangun nasional dan regional. Sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri. Yang ketiga ada pertumbuhan kesempatan kerja. Maksudnya adalah pertumbuhan kesempatan kerja itu ada masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Yang dimana penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 240 juta jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana, kayak misalnya jalan. Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas, meliputi tanam pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan, serta barang-barang hasil industri. Selanjutnya, ada peneliti terdahulu yang sudah meneliti turunnya ekonomi di masa pandemi. Yang pertama, pemanfaatan e-marketing pada keberlangsungan UMKM di Pekalongan dan pada tengah pandemi. Penelitian ini dilakukan oleh Husni Awali dan Farida Rohma pada tahun 2020. Dia menyimpulkan bahwa implementasi e-marketing melalui e-marketplace yang dilakukan oleh para penguasa UMKM sudah sesuai prosedur. Selain itu, e-marketing dinilai memberikan dampak positif di tengah pandemi COVID-19 pada ketahanan ekonomi UMKM di Kota Pekalongan dengan tetap melakukan proses produksi dan distribusi barang kepada konsumen yang tetap mematuhi peraturan social distancing. Penggunaan e-marketing melalui marketplace dianggap perlu untuk diterapkan, apalagi di tengah pandemi COVID-19, sehingga kegiatan usaha tetap berjalan dan menghasilkan nilai ekonomi. Yang kedua,
ada UMKM dan penggunaan e-marketing dalam kegiatan usaha di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Wan Laura Hardilawati pada tahun 2020. Ia menyimpulkan bahwa penelitian ini merekomendasikan strategi bertahan untuk UMKM berupa melakukan perdagangan secara e-commerce, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan. Yang ketiga, ada strategi bertahan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan oleh Dihin Septianto dan Ignatius Joko Dewanto pada tahun 2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum UMKM terus berkembang dan beroperasi, namun secara pemasaran yang masih konvensional, yang hanya sedikit UMKM yang telah melakukan kegiatan pemasaran dengan melakukan media e-marketing. Masih banyak ditemukan kelemahan UMKM dalam memahami elemen-elemen dari 7P dalam aktivitas pemasaran, sehingga hal tersebut menjadikan kendala untuk meningkatkan penjualan dan menjadi titik lemah daya saing UMKM secara nasional bahkan secara global. Selanjutnya ada teknis analisis data, di mana penelitian ini menggunakan metode analisis isi, konten analisis, sebagai teknik analisis data. Dalam penelitian ini, dalam analisis ini peneliti melakukan proses pemilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai informasi sehingga dicapai sebuah data yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaruh COVID-19 pada ekonomi dan UMKM itu sangat berperan penting dan sangat berdampak bagi ekonomi dan UMKM masyarakat, sehingga banyak kasus penjumlahan angka kemiskinan masyarakat di Indonesia. Karena COVID-19 ini merupakan bukan virus biasa, namun sangat berbahaya yang membuat keadaan sebelumnya menjadi berubah. Penelitian ini juga bermasuk untuk bagaimana kita tetap bisa mengatur ekonomi pada saat pandemi dengan menerapkan strategi marketing yang bisa dijadikan sesuai UMKM yang sedang dijalani. Bahwa kita di saat pandemi seperti ini kita tidak boleh menyerah dan kita harus lebih semangat dalam menjalani kehidupan ke depannya. Kita harus menerapkan e-marketing supaya usaha UMKM akan tetap berjalan, karena dengan e-marketing kita bisa lebih mudah di masa pandemi ini, karena e-marketing merupakan suatu penjualan yang dilakukan secara online dan tidak melakukan tatap muka yang mengurangi virus COVID-19 terpapar secara mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.